Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teddy Gunawan dengan NIM D101211034 akan menjelaskan mengenai permasalahan infrastruktur yang sering terjadi di Indonesia. Sebelum ke permasalahan, perlu kita ketahui apakah itu infrastruktur. Infrastruktur dapat diartikan sebagai struktur dan fasilitas dasar, entah itu dalam bentuk fisik maupun sosial. Adapun contoh dari infrastruktur ini seperti konstruksi bangunan, jalan tol, jembatan, pasokan listrik ataupun air, serta berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam operasi kegiatan masyarakat. Kemudian, ada 3 jenis infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur keras, yaitu infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum dalam bentuk fisik. Contohnya jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, terminal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, infrastruktur keras non-fisik, yaitu jenis infrastruktur yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum publik. Contohnya, penyediaan pasokan listrik ataupun air, jaringan komunikasi, hingga pasokan energi. Kemudian yang ketiga, infrastruktur lunak, yaitu infrastruktur yang berhubungan dengan sistem seperti nilai, norma, ataupun peraturan hingga pelayanan publik. Contoh seperti etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik, hingga undang-undang yang mencakup segala aktivitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu masalah infrastruktur yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur. Masalah ini sudah menjadi masalah utama yang sudah sejak lama dialami Indonesia dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini seringkali berjalan lambat dari perencanaan karena keputusan dari lembaga yang kurang terkoordinasi. Kemudian yang kedua, kurangnya dana. Masalah biaya ini menjadi masalah selanjutnya yang sering kita hadapi. Karena ketika kita tidak memiliki dana yang cukup, tentu materi yang tersediakan tidak akan didapatkan, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, lembaga pembangun infrastruktur yang kurang kompeten. Salah satu cara mengatasi masalah infrastruktur adalah dengan memperbaiki kerjasama antar lembaga pemerintahan. Setiap lembaga hendaknya memiliki sense of belonging terhadap infrastruktur, karena semuanya akan berpengaruh pada pembangunan negara. Salah satu caranya adalah dengan mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan lembaga terkait, mengambil keputusan bersama terkait dengan kepentingan rakyat dengan pertimbangan dari masing-masing lembaga. Kemudian, yang keempat, lambatnya penyusunan peraturan. Indonesia sendiri ini terkenal dengan birokrasinya yang panjang, sehingga menghambat dalam penyusunan peraturan pembangunan. Hal ini menjadi konsen pemerintah dalam memangkas birokrasi yang ada. Rencana pembiayaan terkait infrastruktur ini harus direncanakan secara matang, termasuk proyeksi pendapatan negara dan bagaimana nantinya pemeliharaan infrastruktur ini akan dibiayai. Kemudian, kedua, ada solusi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya. Yang pertama, memperbaiki kerjasama antar lembaga. Dengan baiknya kerjasama yang dilakukan antar lembaga, tentu akan sangat membantu dalam membangun ataupun mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Dengan koordinasi yang baik, tentu pekerjaan yang dilakukan oleh satu lembaga tidak akan bertuburkan dengan lembaga lainnya. Kemudian yang kedua, merawat infrastruktur yang sudah ada. Perawatan infrastruktur ini yang telah dibangun juga harus dilakukan dengan baik, agar dapat digunakan dengan baik dan berumur panjang. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran negara untuk masalah infrastruktur. Kemudian yang keempat, yang ketiga, mengajak keterlibatan masyarakat. Jika rencana pembangunan infrastruktur ini dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakat terlibat aktif di dalamnya, bukan tidak mungkin akan muncul aspirasi-aspirasi yang bisa mempermudah pembangunan infrastruktur. Kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki birokrasi pemerintah.
Dari sisi pemerintah, perbaikan birokrasi harus menjadi konsen utama untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kebijakan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur harus dapat memprioritaskan kebijakannya agar lebih efisien. Kalaupun birokrasi tidak bisa dibuat menjadi lebih singkat atau lebih efisien, sangat mungkin dibuat prioritasi proyek yang bisa menjadikan birokrasi yang dibutuhkan lebih singkat. Untuk hal ini dibutuhkan kebijakan dari lembaga-lembaga yang terkait untuk bisa mengumpulkan poin birokrasi yang mana saja tidak bisa diganggu-gugat. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.